Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung channel Pesantren Akal Sehat. Saya akan mereview sebuah buku filsafat yang berjudul 90 Menit Bersama Machiavelli yang ditulis oleh Paul Salton, yang jenis bukunya Filsafat Modern, penerbit Erlangga tahun 2002. Apa yang disampaikan pada pendahuluan? Pertama, secara ringkas, penulis buku ini membersihkan persepsi dunia bahwa filsafat politik yang diusung Machiavelli syarat dengan kejahatan. Machiavelli bukanlah orang jahat, dan tidak ada kejahatan dalam filsafat politiknya. Bukunya The Prince atau Sang Pangeran adalah karya realistis sebagai panduan dasar bagi seseorang yang ingin mempertahankan kekuasaan. Gunakan kekejaman dalam mempertahankan kekuasaan. Hancurkan mereka yang mengganggu kekuasaan. Reaksi orang terhadap Machiavelli justru cermin orang itu sendiri, karena pada dasarnya manusia itu sama sifatnya jika diberi kekuasaan. Filsafat politik Machiavelli adalah cermin hidupnya, zamannya, dan masyarakatnya. Ia memang orang pemerintahan dan terlibat dalam politik praktis Italia di zaman Renaissance. Kekejaman pada karyanya The Prince dipengaruhi kehidupan yang dilaluinya sendiri. Namun, kekejaman itu menunjukkan aspek sentral dalam praktek politik sepanjang masa, sejak Alexander Agung hingga saat ini. Sekelumit tentang isi buku ini. Buku karangan Paul Salton sebenarnya terdiri beberapa serial yang mengupas gagasan dari beberapa pemikir dunia dengan gaya serius tapi santai, dan dibuat menarik bagi semua kalangan. Khusus judul 90 Menit Bersama Machiavelli ini akan membuat pembacanya memahami pemikiran atau nasihat sang filsuf yang sangat rasional. Paul Salton menyajikan biografi singkat dari sang filosof dan bagaimana semua pemikiran Machiavelli dapat mempengaruhi perjuangan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita masuk ke daftar isi. Daftar isi buku ini sangat unik. Pendahuluannya terdapat pada halaman 1. Kemudian kita masuk ke bab hidup dan karya Machiavelli dari halaman 4 sampai 77. Bayangkan sebuah biografi singkat lengkap dengan mengupas pemikiran sang filsuf yang dinilai orang sangat kontroversial. Pada halaman 78 terdapat bab penutup yang menjelaskan bagaimana pemikiran Machiavelli secara singkat dan jelas. Terdapat poin penting pada bab dari tulisan-tulisan Machiavelli dan komentar lainnya, yakni kutipan dari karyanya Discourse, di mana Machiavelli mengingatkan umat manusia jika ingin membentuk suatu negara dan menyusun hukum-hukumnya bertolak kepada suatu praduga bahwa semua orang pada dasarnya jahat dan mereka akan selalu bertindak sesuai dengan kejahatan roh mereka kapanpun ada kesempatan. Ada juga pendapat tak langsung dari Nietzsche yang mengkritisi ajaran Machiavelli ini, yakni pada karyanya kutipan dari The Will of Power, dan ditimpali pembelaan oleh Bertrand Russell dari kutipan karyanya History of Western Philosophy. Kehidupan dan karya Machiavelli. Kota Florence di Italia berkembang sebagai pusat keuangan Eropa pada zamannya, di mana para bankir memegang teknologi keuangan yang berdampak kepada kemajuan perdagangan di zaman Renaissance. Mereka mengelola ekonomi sekaligus membina hubungan baik dengan Paus di Roma. Florence dengan mata uangnya waktu itu florin tumbuh menjadi pusat keuangan Eropa. Saat Machiavelli kuliah, ia menyadari kecerdasannya. Dia membuat terobosan dengan karya-karya prosa untuk memberikan cara berbahasa yang baru bagi masyarakatnya
yang sebelumnya terpesona oleh puisi-puisi Dante. Kelebihan Machiavelli dalam berkarir sebagai sekretaris untuk Second Century Florence adalah ketenangannya, tidak gegabah, dia licik, pintar bernegosiasi, namun bawahan yang paling setia. Kekejaman Adipati Valentinois Cesare Borgia, putra dari Paus Alessandro VI, dalam menghabisi para pengkhianat dan orang-orang yang merongrongnya merupakan ilham dari esai-esai Machiavelli dalam menunjukkan filsafat politiknya. Buku ini menceritakan kehidupan Machiavelli sebagai pejabat pemerintah Florence, termasuk menyinggung kehidupan perkawinan, kejatuhan karir, penyiksaan sadis yang dialaminya, dan pada akhirnya Niccolo menuliskan semua pengalaman yang disaksikannya itu. Membaca buku filsafat terjemahan dari luar negeri ini, begitu terasa betapa pelajaran filsafat di website dalam negeri terasa banyak yang disembunyikan, utamanya bejatnya kaum agamawan di lingkungan Vatikan, seperti yang selalu dicemooh oleh Machiavelli. Bayangkan saja, di zaman Renaissance ada kardinal yang punya banyak selir. Kekejaman tentara pendudukan Perancis yang menjajah Italia, tentara bayaran yang ternyata pengecut, mengilhami pembentukan tentara patriot dalam negeri, diplomasi yang sudah dijalankan oleh Machiavelli dengan pihak negara yang sekarang disebut Jerman, turut menghiasi buku ini. Pada akhirnya, semua pengalaman dan kesaksian kehidupan politik yang bengis di zaman itu mengilhami Machiavelli menuliskan semuanya dalam bentuk buku berjudul The Prince yang menjadi buku filsafat politik. Bagi kita, nilai-nilai politik yang bisa diambil di sini adalah semangat menjalani hidup, menjadi perintis dalam bidang yang kita tekuni, bahwa ternyata kekejaman demi kekejaman sudah terjadi di Eropa sebelum zaman Hitler. Bahkan Perancis yang saat ini membuat heboh dunia Islam pernah menginjak-injak harga diri bangsa Italia di abad ke-16 itu. Tidak percaya? Baca saja buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.